Putri Tandampalik, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu, di Sulawesi Selatan ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama La Busatana Datu Maungge dan sering dipanggil Datu Luwu. Ia sangat arif, bijaksana, dan gagah berani. Karenanya, rakyat di negeri itu hidup makmur. Datu Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik dan ramah. Namanya Putri Tandampalik. Kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone memiliki seorang putra yang gagah dan tampan. Meskipun seorang putra mahkota, tutur katanya baik dan sopan. Raja Bone bermaksud meminang Putri Tandampalik untuk putranya. Ia mengutus rombongan perwiranya menuju kerajaan Luwu. Mendengar kabar akan datang utusan dari Bone untuk meminang putrinya, Datu Luwu sangat bingung. Setiap hari ia gelisah memikirkan pinangan itu. Menurut adat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak boleh menikah dengan lelaki dari luar sukunya. Akan tetapi, jika ia menolak pinangan itu, pasti akan terjadi peperangan dahsyat. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. Biar aku saja yang dikutuk oleh dewa, asalkan rakyatku tidak menderita, ucap sang raja dalam hati. Beberapa hari kemudian, datang utusan dari kerajaan Bone untuk meminang Putri Tandampalik. Mereka datang dengan sangat sopan dan ramah. Tidak ada rombongan prajurit yang datang ataupun armada perang di pelabuhan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Datu Luwu menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka mengutarakan maksudnya, Datu Luwu tidak langsung menjawab pinangan itu. Utusan Raja Bone memahami hal itu. Mereka akhirnya kembali ke Bone. Sungguh aneh. Keesokan hari, Putri Tandampalik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental mencicikan yang berbau anyir. Para tabib istana tidak sanggup menyembuhkan Putri Tandampalik. Semakin hari, penyakit Putri Tandampalik semakin parah. Jika tidak segera diasingkan, rakyat Luwu pasti akan tertular. Datu Luwu pusing dibuatnya. Ia berpikir keras. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mendapatkan cara agar rakyatnya tidak tertular penyakit putrinya. Putri Tandampalik harus diasingkan keluar dari negeri Luwu. Hanya itu cara yang tepat. Walau berat dan hancur rasanya hati Datu Luwu melepas putrinya. Pergilah Putri Tandampalik ke pengasingan, didampingi oleh pengikut setianya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebilah keris pusaka kepada Putri Tandampalik. Berbulan-bulan sudah Putri Tandampalik dan pengikutnya berlayar. Tibalah mereka di sebuah pulau yang subur dan berhawa sejuk. Lalu mereka menepi. Di sana seorang pengikut Putri Tandampalik menemukan sebuah wajo. Akhirnya daerah tersebut diberi nama Wajo. Di sana mereka membuat gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal.
Mereka juga mulai bercocok tanam. Pada suatu hari, ketika sedang duduk-duduk di pinggir danau, Putri Tandampalik melihat seekor kerbau berwarna putih. Ia mengira kerbau itu akan memakan tanaman sayuran yang berada tidak jauh dari tempat itu, sehingga diusirlah kerbau itu. Namun, semakin diusir, kerbau itu semakin mendekat dan akhirnya menerjang Putri Tandampalik hingga pingsan. Ketika siuman, bukan kepalang kagetnya Putri Tandampalik melihat kerbau itu menjilati seluruh permukaan tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Setelah berulang kali dijelati oleh si kerbau bule, penyakit di tubuh Putri Tandampalik berangsur-angsur sembuh dan mengering, sehingga tidak meninggalkan bekas sama sekali. Karena jasanya ini, maka kerbau bule kemudian dikeramatkan dan tidak boleh disembelih. Pada suatu malam, Putri Tandampalik bermimpi didatangi seorang pemuda tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh Putri Tandampalik. Putri Tandampalik terjaga tidurnya. Ia mengira bahwa mimpi itu adalah pertanda yang baik untuknya. Sementara itu, di negeri Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asik berburu. Ia ditemani oleh para pengawal dan panglima kerajaan Bone yang bernama Andre Guru Pakan Ranyeng. Karena terlalu asik berburu, putra mahkota terpisah dari rombongannya. Hari sudah semakin larut. Akhirnya ia harus bermalam di dalam hutan. Putra mahkota itu mencoba memejamkan matanya, tetapi suara-suara hewan malam sulit membuatnya tidur. Di kejauhan, putri mahkota melihat seberkas cahaya dari sebuah perkampungan. Bergegas, ia menuju ke sumber cahaya itu. Sesampainya di perkampungan tersebut, hari sudah sangat larut. Ia memberanikan memasuki sebuah gubuk yang terlihat kosong. Namun, betapa terkejutnya ketika ia melihat seorang gadis cantik sedang memasak air. Gadis cantik itu adalah Putri Tandampalik. Aduhai, betapa cantiknya gadis ini. Siapa gerangan dia sebenarnya? Pikir sang putra mahkota. Merasa ada yang mengawasi, Putri Tandampalik menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Putri Tandampalik melihat seorang pemuda yang sama seperti di mimpinya waktu itu. Akhirnya mereka berkenalan. Melihat tutur kata pangeran yang lembut dan sopan, membuat Putri Tandampalik kagum dan tertarik. Begitupun dengan kecantikan dan kelembutan Putri Tandampalik membuat putra mahkota jatuh hati. Pagi harinya, Panglima Perang Kerajaan Bone dan Andre Guru Pakan Ranyeng beserta para pengawal putra mahkota yang merasa kehilangan tuannya sangat lega bisa menemukan putra mahkota di desa itu. Putra mahkota pun harus kembali menuju kerajaan. Sejak berpisah dengan Putri Tandampalik, hati pangeran jadi gundah. Ia sangat merindukan Putri Tandampalik. Ingin rasanya dirinya tinggal di desa Wajo dan hidup bersama dengan Putri Tandampalik. Panglima Andre Guru Pakanyareng yang memperhatikan gelagat putra mahkota tidak seperti biasanya kemudian menceritakan kejadian di desa Wajo kepada Raja Bone. Raja Bone setuju untuk menikahkan pangeran dengan Putri Tandampalik. Lalu dikirimlah utusan ke desa Wajo untuk meminang Putri Tandampalik.
Setibanya utusan tersebut ke gubuk Putri Tandampalik, pinangan itu tidak segera dijawab. Ia hanya menyerahkan keris pusaka kerajaan Lau, pemberian ayahandanya kepada utusan tersebut. Putri Tandampalik berpesan agar keris itu dibawa ke kerajaan Luwu. Jika keris itu diterima dengan baik oleh Datu Luwu, maka ia akan menerima pinangan itu. Mengetahui hal tersebut, putra mahkota segera menuju ke kerajaan Luwu. Ia pergi sendiri tanpa dikawal oleh seorang prajurit. Dengan semangat, ia menempuh perjalanan yang cukup jauh selama beberapa hari. Setibanya di kerajaan Luwu, ia menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampalik. Setelah itu, putra mahkota menyerahkan keris pusaka yang dititipkan oleh Putri Tandampalik kepada Datu Luwu. Datu Luwu dan Permaisuri sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Datu Luwu dan Permaisuri bersama pengawal istana pergi ke desa Wajo. Betapa bahagianya mereka ketika bertemu dengan putri tercintanya yang sudah terpisah dalam waktu yang cukup lama. Maafkan ayahanda, ayahandamu telah mengasingkanmu dalam waktu yang cukup lama, ucap Datu Lawu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, ayahanda. Ananda justru bahagia karena dapat menyelamatkan rakyat Luwu dari penyakit menular, jawab Putri Tandampalik. Keesokan hari digelar pesta pernikahan Putri Tandampalik dengan putra mahkota Kerajaan Bone di Desa Wajo. Mereka hidup bahagia hingga hari tua. Sikapnya yang tabah menghadapi musibah dan pengorbanan yang besar membuat Putri Tandampalik semakin dihargai dan dihormati semua orang.